Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, lebih khususnya para sobat migran, para pekerja migran Indonesia di negara-negara penempatan, perkenankan pada hari ini, hari Selasa tanggal 16 April 2024, saya sebagai Kepala BP2MI menyampaikan keterangan pers terkait hasil rapat terbatas yang dilaksanakan di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian yang terkait isu yang selama ini cukup dinamis dan banyak mengundang respon para pekerja migran Indonesia tentang pemberlakuan Permendag nomor 36 tahun 2023, yaitu terkait kebijakan dan pengaturan impor, dan juga PMK atau Peraturan Menteri Keuangan nomor 141 ya, tentang ketentuan impor barang milik pekerja migran Indonesia. Sebagaimana yang saudara-saudara dan juga rekan-rekan media bisa mengikuti dari perkembangan media di lapangan selama ini ya. Merespon masalah tersebut, telah dilaksanakan 2 kali rapat di tingkat eselon 1 yang hadir mewakili kementerian lembaga dipimpin oleh Sesmenko Perekonomian, yaitu rapat tanggal 9 April 2024 dan juga rapat tanggal 15 April 2024. Artinya karena masalah terkait barang PMI ini masalah yang sangat serius ya, yang juga mengundang reaksi yang beragam di lapangan dan juga tentu ya ingin menjawab harapan-harapan para pekerja migran Indonesia. Tanggal 9 itu adalah hari di mana kita sudah libur sebenarnya, kemudian juga tanggal 15 masih libur, tapi kementerian lembaga tetap ya aktif melakukan pembahasan terkait isu yang sangat strategis dan sangat penting, yaitu tentang barang milik pekerja migran Indonesia. Menindaklanjuti 2 kali rapat di tingkat eselon 1 tanggal 9 dan tanggal 15 April, hari ini di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian tanggal 16 April 2024 telah dilaksanakan rapat yang mengundang pihak-pihak terkait. Rapat dipimpin oleh Bapak Dr. Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Beliau hadir selaku pimpinan rapat, kemudian juga didampingi oleh Sesmenko Perekonomian dan juga para deputi lengkap ya dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Hadir juga dalam rapat tersebut Bapak Zulkifli Hasan, SEMM, beliau adalah Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Hadir juga Bapak Pahala Nugraha Mansuri, SEMBA, sebagai Wakil Menteri Luar Negeri. Selain saya sebagai Kepala BP2MI yang didampingi oleh para deputi, hadir juga pihak-pihak yang mewakili kementerian lembaga lainnya. Pertama, yang mewakili Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kemudian yang mewakili Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Kemudian yang mewakili Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Kemudian Kepala BPOM hadir secara langsung. Kemudian Direktur Teknis Kepabeanan Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kemudian dari Kementerian Perdagangan, selain Pak Menteri, hadir juga Bapak Arief Sulistyo sebagai Direktur Impor Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Kemudian beberapa staf lain dari perwakilan Sekretariat Kabinet. Kemudian perwakilan Kementerian Pertanian, perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perwakilan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, ya, dan juga pihak-pihak lainnya yang terkait dengan agenda yang dibahas di Kementerian Perekonomian. Saya ingin sampaikan dalam keterangan pers saat ini, hasil dari pertemuan tersebut, alhamdulillah, ini adalah kabar baik, ini adalah kado istimewa untuk para pekerja migran Indonesia dimanapun di negara-negara penempatan. 1, rapat memutuskan, dan ini disampaikan langsung oleh Bapak Menteri Perdagangan, bahwa Permendag 36 tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor dinyatakan dicabut ya. Dan terkait pengaturan kebijakan impor ya, dikembalikan ke Permendag nomor 25. Sehingga yang kedua, tidak lagi berlaku pembatasan atas jenis dan barang milik PMI. Jadi kemarin di Permendag 36 2023 yang mengatur
jenis dan jumlah barang, sehingga otomatis dengan dicabutnya atau ya pada posisi di hold Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 atau dinyatakan tidak berlaku secara implementatif di lapangan, ya maka tidak berlaku juga pembatasan untuk jenis dan jumlah barang milik pekerja migran Indonesia. Jadi yang kemarin sempat mengatur alas kaki 2, kemudian pakaian 15 pieces, itu tidak berlaku lagi. Jadi PMI bisa mengirim ya barang sebanyak-banyaknya, sepanjang barang itu tidak masuk kategori barang terlarang, barang yang dikategorikan berbahaya, barang yang dikategorikan menjadi ancaman bagi lingkungan misalnya. Ketiga, rapat juga memutuskan bahwa pembatasan ya hanya berlaku untuk nilai atau nominal bea masuk barang, yaitu terkait keringanan pajak atau relaksasi pajak sebagaimana diatur oleh PMK atau Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 Tahun 2023 ya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan tentang ketentuan impor barang milik pekerja migran Indonesia, di mana dalam peraturan tersebut ya PMI atau barang pekerja migran diberikan relaksasi pajak 1.500 US dollar dalam 1 tahun. Bisa dibagi dalam 3 kali kiriman atau 1 kali pengiriman atau 2 kali pengiriman ya. Jadi alternatif. Kemudian yang keempat, kelebihan atas barang milik PMI. Nah, jika PMI mengirim barang, tidak lagi ada pembatasan jumlah dan jenisnya. Jadi sepatu tidak lagi dibatasi misalnya 2. Mau ngirim sebanyak-banyaknya itu diserahkan pada PMI. Pakaian tidak lagi dibatasi 15 pieces, sebanyak-banyaknya PMI. Tapi karena pembatasan hanya berlaku untuk nominal pajak, yaitu 1.500 US dollar atau 500 US dollar dalam 1 kali pengiriman, maka kelebihan barang yang dikirim PMI, ya kelebihan barang kiriman PMI tidak direekspor atau dikembalikan ke negara di mana PMI bekerja dan tidak dimusnahkan, ya. Tapi barang tersebut masuk dalam kategori umum yang tentu sebagai kelebihan dari relaksasi pajak dia harus membayar bea masuk, ya. Jadi tidak lagi harus dikembalikan ke negara di mana PMI bekerja atau apalagi dimusnahkan. Tapi otomatis kelebihan barang tersebut masuk dalam kategori barang umum yang harus membayar ya bea masuk atau pajak. Kelima, rekan-rekan